Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mendiskusikan tentang hukum pertama termodinamika. Setelah sebelumnya kita sempat membahas tentang hukum ke-0 termodinamika. Kali ini kita berdiskusi tentang hukum pertama termodinamika. Hal yang akan kita diskusikan saat ini adalah terkait yang pertama perbedaan kalor, energi dalam, dan suhu. Mengapa kita perlu membahas ini? Karena seringkali kita temukan ada banyak sekali miskonsepsi karena gagal dalam membedakan antara perbedaan kalor, energi dalam, dan suhu. Berikutnya tentang kerja, juga terkait kerja dalam proses-proses gas ideal. Berikutnya tentang kalor, hukum pertama termodinamika, termasuk hukum pertama termodinamika pada proses-proses gas ideal, dan juga tentang contoh soal. Ini miskonsepsi sejuta umat ya. Jadi kita harus bisa membedakan dengan baik antara kalor, energi dalam, dan juga suhu. Jika teman-teman kemarin sempat melihat satu wadah yang berisi air, kemudian wadah itu diletakkan di atas api, maka sebenarnya yang sedang terjadi pada zat di dalam wadah itu, air ada di dalam satu wadah yang diletakkan di atas api. Nah, sebenarnya yang sedang terjadi di sini, karena suhu api ini lebih tinggi, T1 lebih tinggi daripada T2, maka akan ada aliran kalor dari api ini ke dalam satu sistem ini. Karena ada aliran kalor, maka akan ada kenaikan energi dalam di dalam satu sistem ini. Jika energi dalamnya semakin meningkat, maka temperaturnya akan semakin tinggi. Seperti itu sebenarnya perjalanan perbedaan antara kalor, energi dalam, dan suhu. Jadi kalau teman-teman sedang mendefinisikan kalor, suhu, dan energi dalam, baiknya kita memahami mana itu variabel keadaan, mana itu variabel transfer. Apa itu variabel keadaan? Jadi teman-teman, ketika kita membahas tentang variabel keadaan, itu berkaitan dengan satu sistem, bukan dari satu sistem dengan sistem yang lain. Jadi dalam satu sistem ini kemudian dapat kita amati bagaimana tekanannya, bagaimana volumenya, dan juga tadi bagaimana suhunya. Karena ada rambatan kalor dari flame ini ke dalam sistem air yang ada di dalam wadah. Jadi itu cara membedakan antara kalor, suhu, dan energi dalam. Berikutnya kita akan mendiskusikan tentang kerja. Sebelumnya kita sudah membahas tentang variabel transfer. Jadi sebenarnya terkait variabel keadaan dan variabel transfer ini sudah pernah kita diskusikan di awal mata kuliah termodinamika. Kerja dan kalor itu termasuk variabel transfer. Jadi kerja dan kalor itu tidak pernah ada jika tidak ada singgungan antara satu sistem dengan lingkungannya. Nah, misalkan di sini terkait kerja akan lebih mudah jika kita membentuk persamaan ini. Akan lebih mudah jika kita membentuk persamaan ini dengan menggunakan penjelasan seperti ini. Jadi ketika kita mengkompresi atau menekan suatu gas dalam piston, berarti kita memberikan gaya terhadap piston tersebut. Jika mengingat pada hukum ketiga Newton, ketika kita memberikan gaya aksi, maka akan ada gaya reaksi. Hanya saja gaya aksinya di sini dilakukan oleh sistem terhadap lingkungan karena kita menekan. Sedangkan gaya
aksinya dilakukan oleh sistem terhadap gaya aksinya itu tadi. Hanya saja ketika kita membicarakan kerja pada termodinamika, yang kita bahas adalah dari lingkungan terhadap sistem, bukan dari sistem terhadap lingkungan. Oleh sebab itu, kedua gaya di sini yang digambarkan sebagai panah, diwakili oleh panah, merupakan gaya eksternal dari sistem terhadap lingkungan. Nah, kalau teman-teman melihat koordinat kartesian di sini, kita mengingat kembali, kalau panahnya ke arah kiri, berarti tandanya negatif. Sedangkan jika panahnya ke arah kanan, berarti tandanya positif. Karena gaya di sini yang sedang kita perhatikan adalah gaya eksternal, maka besar gayanya di sini, arah gayanya berarah negatif. Untuk ketika kita mengkompresi, berarti ada perubahan dari titik ini, titik yang saya tunjuk, menuju ke titik ini. Artinya dia perubahannya ke arah negatif. Gaya eksternalnya negatif, perubahannya juga negatif, maka kita peroleh persamaannya dia akan menjadi persamaan yang positif di persamaan dua ini. Sehingga kerja pada suatu sistem, jika sistem itu mengalami kompresi, maka kerja itu akan bernilai positif. Yang sebelah sini merupakan kerja ketika sistem dikompresi atau ditekan, bahasa lainnya. Sedangkan ketika perubahannya dia ke arah positif, berarti dia mengalami pemuaian atau ekspansi, maka dia ke arah sumbu positif. Karena gaya eksternalnya negatif dan perubahannya ke arah sumbu positif, maka persamaan yang kita peroleh di sini persamaan dengan tanda negatif. Ini ketika sistem mengalami ekspansi. Jadi ketika ekspansi dia bertanda negatif, dan ketika dikompresi dia bertanda positif. Oke, setelah kita membahas tentang kerja, berikutnya kita kembali pada proses-proses gas ideal. Yang kita diskusikan sekarang terkait bagaimana kerja dalam proses-proses gas ideal. Seperti sebelumnya, pada proses-proses gas ideal yang kita kenal, ada proses ketika volume dikonstankan. Jadi satu gas diletakkan dalam satu wadah yang volumenya tidak bisa berubah. Artinya ini rigid wadahnya ya. Kemudian yang kedua ada isobarik. Isobarik berarti tekanannya yang dikonstankan, maka volumenya dia bisa berubah-ubah. Dan yang ketiga isotherm, yang dikontrol agar memiliki nilai konstan adalah suhunya. Sekarang kita ke yang pertama, kita ke yang isohorik. Seperti yang teman-teman lihat sebelumnya, persamaan kerja atau usaha di slide sebelumnya. W sama dengan minus P integral dV, V inisial, dan V final. Atau jika perubahannya cukup besar, W sama dengan minus P delta V. Jadi ada perubahan V dikalikan dengan besar tekanan. Nah, jika volumenya konstan, artinya seperti digambarkan oleh diagram PV di sini, ketika P mengalami perubahan tetapi volumenya konstan, maka kerja bernilai 0 karena tidak ada delta V di sini. Karena delta V-nya sama dengan 0, maka kerjanya bernilai 0. Lain halnya dengan proses isobarik. Ketika proses isobarik,
tekanannya dikonstankan, jadi dari keadaan mula-mula ke keadaan akhir tekanannya dia tetap, tetapi ada perubahan volume, maka kita bisa mencari kerja dari satu sistem itu dengan persamaan min P delta V. Bagaimana cara mencarinya? Yakni dengan mencari luas area di bawah garis yang menggambarkan proses dari isobarik tersebut. Berikutnya, bagaimana dengan isotherm? Pada proses isotherm, P di sini mengalami perubahan. V-nya juga mengalami perubahan. Jadi yang dikontrol akan tetap konstan adalah temperaturnya. Maka W-nya bisa kita cari. Karena P-nya juga berubah ya. PdV, V initial, V final. Nah, kita kembali ingat ke persamaan gas ideal. PV sama dengan nRT, maka P sama dengan nRT per V. Kita substitusikan ke dalam integral ini. VF nRT per V dV. Maka nRT kita keluarkan minus ya. V initial, V final, dV per V. Dengan demikian kita peroleh minus nRT integral dV V, seper V dV ln VF VI. Atau bisa kita tuliskan min nRT ln VF per VI. Ini persamaan untuk kerja pada proses isotherm. W sama dengan N min N RT ln VF per VI. Seperti itu. Jadi pada proses isohorik kerja bernilai 0, pada proses isobarik kerja bernilai min P delta V atau min P integral dV. Pada proses isotherm kerjanya bernilai min nRT ln VF per VI. Berikutnya kita kembali lagi ke kalor. Karena pada hukum pertama termodinamika ini berkaitan dengan perubahan energi dalam, kerja, dan juga kalor, baiknya kita kembali lagi mengingat tentang kalor. Kalor itu merupakan variabel transfer. Jadi ada dua variabel transfer, yaitu kalor dan juga kerja. Kalau variabel keadaan berarti yang mendefinisikan satu sistem tanpa melibatkan sistem yang lain. Jadi kalor di sini dia akan bernilai positif. Q lebih besar daripada 0 berarti bernilai positif jika kalor itu dikenakan pada sistem. Jadi kalau ada satu sistem yang dialiri oleh kalor, maka kalor di situ bernilai positif. Jika sistem itu mengeluarkan kalor, maka kalor itu kita gunakan tanda negatif di depannya. Bagaimana dengan thermal equilibrium? Jika thermal equilibrium, maka sudah tidak ada aliran kalor. Oleh sebab itu, Q-nya sama dengan 0. Di sini sebenarnya seringkali kita salah mengartikan ketika thermal equilibrium sudah tidak ada kalor. Tetapi suhunya di sini bisa jadi menjadi suhu. Misalkan sistem itu pertamanya suhunya
30 derajat Celcius dan lingkungannya suhunya 50 derajat Celcius, maka sistem itu akan memiliki suhu lebih tinggi daripada suhu sebelumnya karena sudah dapat aliran kalor dari lingkungan karena ada perbedaan suhu itu tadi ya. Kira-kira kalau teman-teman menemukan beberapa kalimat seperti ini, kira-kira manakah proses yang melibatkan kalor? Yang pertama, rem pada mobil terasa panas saat berhenti, balok baja diletakkan di atas lilin, kamu mendorong tabung gas tanpa gesekan melewati suatu permukaan, kamu mendorong piston tabung gas, menaikkan suhu gas. Kemudian yang E, kamu meletakkan tabung gas ke dalam air panas, gas memuai, menyebabkan piston naik dan mengangkat beban. Suhu gas tidak berubah. Kira-kira yang melibatkan kalor di sini di mana? Apakah rem pada mobil terasa panas saat berhenti? Untuk yang bagian A, di sini yang variabel yang bekerja di sini kerja ya, bukan kalor. Jadi ketika teman-teman menginjak rem pada mobil, akan ada kenaikan energi dalam yang disebabkan oleh adanya kerja yang diberikan oleh rem itu tadi. Berikutnya, balok baja diletakkan di atas lilin. Ini jelas ya ada kalor di sini. Karena ada perbedaan suhu antara flame dengan lilin, flame pada lilin, dengan balok baja di atasnya, maka akan ada aliran kalor dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Berikutnya, kamu mendorong tabung gas tanpa gesekan melewati suatu permukaan, tidak ada kalor di sini ya. Berikutnya, kamu mendorong piston tabung gas menaikkan suhu gas. Ini sama seperti B. Yang D sama seperti yang D sama seperti A. Kenaikan suhu di sini disebabkan oleh adanya kerja, bukan disebabkan oleh aliran kalor. Bagian E, kamu meletakkan tabung gas ke dalam air panas. Gas menguai, menyebabkan piston naik dan mengangkat beban, suhu gas tidak berubah. Meskipun suhu gas di sini tidak berubah, tetapi ada kalor yang terlibat. Jadi kalor yang masuk, kemudian diimbangi dengan kerja yang dilakukan oleh sistem ini. Karena adanya pengimbangan antara kalor yang masuk dengan kerja yang dilakukan oleh sistem, maka suhunya tidak berubah. Tetapi tetap saja proses ini melibatkan kalor. Jadi proses-proses yang melibatkan kalor di antara proses-proses A sampai E di sini adalah yang pertama B dan yang kedua E. Berikutnya kita sampai pada hukum pertama termodinamika. Jadi hukum pertama termodinamika ini bisa dirumuskan dalam persamaan matematis delta energi dalam sama dengan besar kerja ditambah dengan besar kalor. Jadi hukum pertama termodinamika ini tidak menjelaskan apapun tentang nilai energi dalam, melainkan perubahan dari energi dalam. Berikutnya, pada sistem bukan hanya energi dalam yang berubah, melainkan tekanan, suhu, dan variabel keadaan lainnya. Jadi seperti sempat disinggung sebelumnya, ketika sistem melakukan kerja atau ada kerja yang dilakukan pada sistem, atau ada kalor yang dimasukkan ke sistem, atau kalor yang dikeluarkan dari sistem, maka akan ada perubahan variabel keadaan di situ. Yang berubah bukan hanya energi dalam, seperti yang dirumuskan oleh persamaan ini, tetapi sebenarnya yang berubah juga variabel keadaan yang lain, yakni tekanan, suhu, satu lagi apa? Tekanan, suhu, dan juga jumlah molnya bisa jadi berubah. Oke, jika kita buat permodelan untuk mempermudah, kembali lagi ke slide yang sebelumnya tadi, ketika sistem ini mendapatkan kalor, maka kalornya di sini kita gunakan tanda positif. Ketika sistem ini mengeluarkan kalor, kita gunakan tanda negatif. Kerja pada sistem, maka sistem dikompresi, kerjanya akan bernilai positif. Kerja oleh sistem,
berarti sistem ini mengalami ekspansi atau pemuaian, maka kerja di sini kita gunakan tanda negatif. Berikutnya bagaimana hukum pertama termodinamika pada proses-proses gas ideal. Yang pertama, dimisalkan kita memiliki satu ilustrasi gambar seperti ini ya. Jadi satu gas, sejumlah gas diletakkan ke dalam satu wadah. Wadah itu memiliki piston. Wadah ini terisolasi di bagian kanan dan kirinya. Di atasnya diletakkan massa. Kemudian kita siapkan flame dan juga es. Kita siapkan juga pin pengunci untuk mengunci agar volume tidak berubah. Jadi kira-kira pin pengunci nanti fungsinya untuk apa? Itu yang akan kita bahas ya. Misalkan pada satu proses, yakni proses pendinginan secara isohorik, karena isohorik itu volumenya konstan, maka kita harus mengunci piston ini agar piston ini tidak bergerak. Ketika ada aliran kalor ke dalam sistem atau aliran kalor dari sistem ke lingkungan. Yang pertama, pastikan terdapat pin pengunci agar volume tidak berubah. Ya. Berikutnya, karena ini proses pendinginan, maka letakkan kontainer di atas balok es ini. Kalor akan merambat dari sistem ke lingkungan. Karena suhu dalam sistem lebih tinggi daripada suhu lingkungan, maka kalor akan merambat dari sistem ke lingkungan. Jika kalor keluar dari sistem ke lingkungan, kalornya nanti bernilai negatif. Maka kita bisa menggambarkannya dengan diagram batang seperti ini ya. Ketika sistem mengeluarkan kalor, maka kalornya bernilai negatif. Kita letakkan di bawah sini. Kita buat yang proporsional. Sehingga energi dalam akhirnya nanti bisa disesuaikan dengan energi dalam sebelumnya. Jadi karena suhunya pertamanya tinggi, suhu sistem ini tinggi, maka energi dalamnya di sini cukup besar ya. Kemudian karena dia isohorik, maka tidak ada kerja pada sistem ini. Dengan demikian kita tidak memiliki diagram batang pada sisi kerja di sini. Kita hanya memiliki energi dalam awal, pertamanya tinggi, kemudian karena dia mengeluarkan kalor, maka berkurang. Jika pertamanya kita memiliki berapa balok ini? 1, 2, 3. Kita hitung menggunakan ini ya. Jadi ada 1, 2, 3. Pertamanya 3 balok, kemudian dikeluarkan sejumlah 2 balok, maka hanya ada 1 balok tersisa. Jadi energi dalam akhirnya hanya ada 1 balok di sini. Ini penggambaran menggunakan diagram batang. Ini lebih mudah nantinya. Kontainer kemudian dipisahkan dari es ketika sudah sampai pada tekanan yang diinginkan. Hilangkan benda bermassa dari piston hingga massa gas baru seimbang dengan benda bermassa. Pastikan ini terjadi sebelum pin dilepaskan. Karena jika pin dilepas, piston akan bergerak. Dengan demikian bukan lagi proses isohorik yang terjadi. Kemudian jika keadaan akhirnya sudah kita dapatkan, kita sudah selesai mendinginkan gas ini secara isohorik, maka kita bisa melepaskan kembali pin pengunci. Sudah tidak akan bergerak lagi pistonnya karena tekanannya sudah sama dengan yang dimaksud di sini. Dia sudah mengalami kesetimbangan secara mekanik. Jadi tekanan gas sudah sama dengan tekanan yang diberikan oleh piston dan juga massa di atasnya. Berikutnya, contoh proses berikutnya yaitu ekspansi isoterm. Isoterm berarti yang diusahakan untuk bernilai konstan atau stabil di sini adalah suhu. Karena suhunya yang bernilai stabil, agar suhunya stabil, maka ketika ada perubahan tekanan, volumenya juga harus ikut berubah.
tidak ada perubahan energi dalam pada proses isotherm karena suhu gas tidak berubah. Untuk melakukan ekspansi gas tanpa perubahan energi dalam, yang kita inginkan energi dalam awal dan energi dalam tetap sama. Yang pertama, karena ini ekspansi isotermal ya, cara membuat proses ekspansi secara isotermal yang pertama kita bisa melakukannya dengan meletakkan kontainer ini di atas api, di atas flame ini. Energi kalor akan ditransfer ke gas. Karena flame ini suhunya lebih tinggi daripada suhu gas, maka energi kalor akan ditransfer dari flame ke gas. Dengan demikian, piston ini akan bergerak ke atas. Nah, karena PV harus konstan, maka secara perlahan kita harus melepaskan benda bermassa dari piston ini untuk mengurangi tekanan ketika volume bertambah. Jadi kalau volumenya ditambah, tekanannya harus dikurangi. Dengan demikian, kita akan bisa menstabilkan suhu pada sistem ini. Perlu diingat, proses pemanasan tanpa mengubah suhu sistem, maka Q yang masuk sebesar dengan W keluar. Ini disebut dengan proses isotherm. Jadi kalau kita gambarkan dengan diagram balok, tadi yang dimasukkan ke dalam gas ini kan kalornya. Dan sistem ini berekspansi, berarti usahanya bernilai negatif. Maka kita buat diagramnya di bawah. Untuk W, diagramnya di bawah titik 0, karena bernilai negatif. Dan untuk Q-nya, karena Q-nya masuk ke dalam sistem, maka Q-nya bernilai positif. Dengan demikian, ini saling meniadakan. Karena energi dalam awal tidak berubah hingga proses akhirnya. Maka delta E di sini bernilai 0. Maka karena delta E-nya bernilai 0, tidak ada perubahan suhu juga di sini. Ya kan, karena isotherm ya, jadi tidak ada perubahan suhu. Berikutnya kompresi adiabatik. Kompresi adiabatik ini bisa dilakukan dengan langkah yang pertama, teman-teman harus mengisolasi kontainer. Jadi kita isolasi di bagian luarnya di sini. Berikutnya, secara perlahan benda bermassa ditambahkan pada piston untuk memperbesar tekanan. Jika kita menambahkan massa di sini, maka tekanannya akan bertambah. Secara perlahan piston akan bergerak ke bawah, mengompresi gas dan mengurangi volume. Tekanannya bertambah, volumenya berkurang. Nah, penambahan benda bermassa ini dihentikan ketika gas mencapai volume yang diinginkan, karena kita sedang melakukan kompresi ya secara adiabatik. Karena kontainer diisolasi, maka Q-nya di sini bernilai 0. Tidak ada kalor yang masuk atau keluar dari sistem. Dengan demikian, jika kita memiliki persamaan pada hukum pertama termodinamika tadi dalam bentuk delta energi dalam sama dengan W ditambah Q, karena Q-nya sama dengan 0, maka delta energi dalam hanya sama dengan W. Kerja dikenakan pada sistem untuk mengompresi sistem. Seperti yang kita lakukan tadi. Nah, hanya karena sistem terisolasi secara termal dari lingkungan, tidak berarti suhunya bernilai konstan. Kompresi adiabatik di sini menggunakan kerja untuk menaikkan suhu sistem. Seperti yang teman-teman lihat pada slide sebelumnya tadi, ketika ditampilkan beberapa kasus, ada kasus di mana suhu bisa meningkat meskipun tidak ada aliran kalor. Karena di situ ada kerja yang dilakukan pada sistem. Itu proses kompresi adiabatik juga seperti itu. Meskipun tidak ada aliran kalor, tetapi suhunya bisa berubah, bisa naik karena sistem dikompresi, mendapatkan tekanan.
dari luar, dari lingkungannya. Jadi demikian proses-proses cara melakukan proses-proses pada gas ideal. Nah, karena sistem mengalami kenaikan suhu, maka energi dalam akhirnya lebih tinggi daripada energi dalam awalnya. Karena dikenakan kerja di sini ya. Jadi yang warna kuning ini, bar yang warna kuning ini ditambahkan dengan bar yang warna ungu ini, bar yang warna kuning akhir akan lebih tinggi. Seperti itu. Berikutnya kita contohkan di sini. Diagram batang dari hukum pertama termodinamika yang menjelaskan diagram PV berikut ini adalah pertama-tama yang teman-teman perlu, kita diminta untuk membuat diagram batang seperti yang dicontohkan di slide-slide sebelumnya tadi. Pertama-tama yang perlu kita identifikasi proses apa yang sedang berlangsung di sini. Jika P-nya tidak berubah dari I sampai F, yang berubah hanya V-nya, sumbu X di sini mewakili volume dan sumbu Y-nya mewakili tekanan. Karena tekanannya tidak berubah dan yang berubah volume, maka di sini proses yang berlangsung merupakan proses isobarik. Pada proses isobarik, perubahan yang terjadi adalah, karena kita sudah tahu, sudah bisa mengidentifikasi prosesnya merupakan proses isobarik, maka perubahan yang bisa terjadi adalah perubahan volume dan juga berikutnya perubahan suhu. Kalau ada perubahan volume, berarti ada kerja. Nah, sekarang kita cek kerjanya. Dari keadaan awal di sini ke keadaan akhir. Berarti kerjanya volumenya semakin membesar. Kalau volumenya semakin membesar, berarti sistem mengalami ekspansi. Kalau sistem mengalami ekspansi, berarti kerja tadi bernilai positif atau negatif? Ya, kerjanya bernilai negatif. Maka barnya akan ada di bawah. Ini jelas tidak tepat, ini tidak tepat. Berarti kalau bukan C, D. Oke, berikutnya. Ada perubahan suhu di sini. Perubahan suhunya di sini semakin tinggi atau semakin rendah? Kalau sistem gas di sini mengalami ekspansi, agar sistem gas di sini mengalami ekspansi, berarti harus ada kalor yang dimasukkan ke dalam satu sistem. Kalau kalor masuk ke dalam sistem, berarti Q-nya di sini bernilai positif. Maka otomatis energi dalam, perbandingan antara energi dalam mula-mula, inisial ya, dengan energi dalam akhir, mana yang lebih besar? Otomatis lebih besar energi dalam akhirnya. Berarti yang benar adalah C, karena kalau energi dalam dan energi dalam mula-mula dan energi dalam akhirnya sama, berarti tadi proses apa? Ya, proses isoterm, tidak ada perubahan suhu. Maka jawaban yang tepat adalah bar chart yang C ini. Berikutnya, berdasarkan proses pada gambar berikut, pernyataan yang tepat adalah yang ingin kita identifikasi adalah kalor pada proses A dan juga kalor pada proses B. Pertama-tama kita identifikasi dulu. Keadaan awal dan keadaan akhir dari proses, ini proses isoterm ya. Keadaan awal dan keadaan akhir menghasilkan suhu yang sama. Jadi T inisial sama dengan T final.
Berarti ini proses isotherm. Tekanan awal dan tekanan akhir, akhirnya sama, tetapi prosesnya di sini ada perubahan. Karena dia melengkung ke atas, karena ketika kita membahas tentang proses, kita lihat garisnya ya, karena garisnya melengkung ke atas, berarti dia mengalami proses perubahan di sini tekanan. Pertamanya berubah, kemudian kembali ke keadaan mula-mula. Jadi, ini merupakan proses isotherm. Sekarang coba kita gambarkan lagi pada proses isotherm agar suhu awal dan suhu akhirnya sama tadi, maka Q harus sama dengan W. Karena TI sama dengan TF, kalau teman-teman kembali melihat bar chart ini tadi, nah pada proses isotherm, energi dalam awal dan energi dalam akhir harus sama, berarti W dan Q-nya harus sama. Sekarang kita cek kembali lagi ke sini. Kita cek W untuk proses A, berarti seluas sampai bawah sini ya. Kalau W sampai A, sedangkan pada proses B, W-nya hanya dari sini. Nah, karena W, diingat-ingat ya, ini kan ekspansi. Kalau ekspansi, W-nya bernilai negatif. Karena WA lebih negatif, karena lebih luas ya daerahnya A daripada yang P yang hanya bagian bawah ini, WA lebih negatif daripada, karena lebih luas daripada WB, maka W, kalau WA lebih negatif daripada WB, maka WB lebih besar daripada WA. Untuk menyeimbangkan agar delta energi dalamnya bernilai 0, maka jika WB-nya besar, Q-nya juga harus lebih besar. Maka jawaban yang tepat adalah C. Seperti itu. Berikutnya, berapa besar kerja yang dilakukan gas pada proses gas ideal? Seperti yang sudah kita ulas sebelumnya, cara menghitung besar kerja cukup kita cari luas dari daerah di bawah garis proses ini. Berarti dari sini hingga sini. Pertama-tama, kita bisa membuat garis seperti ini dulu. Nah, yang pertama, kemudian kita buat yang segitiga ini, yang kedua, dan yang ketiga. Oke, untuk proses yang pertama dulu. W yang pertama, V-nya semuanya membesar, berarti semuanya ini merupakan proses ekspansi. W yang pertama, kita menggunakan luas rektanguler min P delta V, berarti P-nya di sini, karena kilopascal berarti min 100.000 delta V-nya di sini dari 500 ke 1000. 1000 dikurangi 500. Ini untuk proses pertama. Untuk proses yang kedua, berarti
Maaf ya, bukan seperti ini. Kita hanya menghitung luasannya saja. Jadi luasannya ini, panjangnya ini merupakan 100 dikurangi 0 dikalikan 100.000 ya, dikalikan dengan 1000 dikurangi 500. Berikutnya untuk yang kedua ini kita gunakan, nanti kita tambahkan minus ya, karena ekspansi. Ingat-ingat kerja ekspansi minus. Kemudian kita tambahkan minus di sini juga, jangan lupa. Setengah kali alasnya di sini 1000 dikurangi 500 dikalikan tingginya di sini karena 300 kilopascal berarti 300.000 dikurangi 100.000. Oke, untuk W yang ketiga 1.500 volumenya ini ya, dikurangi 1000 dikalikan dengan tingginya 300.000 dikurangi 0. Nah, berikutnya semuanya bisa ditambahkan. Maka kita akan menemukan besar kerja yang dilakukan gas pada proses gas ideal berikut ini. Silakan disesuaikan satuannya. Jadi kalau teman-teman, kalau di sini Pascal, mestinya di sini tidak dalam bentuk sentimeter kubik ya, dalam bentuk meter kubik. Jadi nanti dikalikan dengan 10 pangkat min 6 di masing-masing ini. Dengan demikian, diskusi kita sudah cukup. Saya ingatkan kembali bagaimana perbedaan kalor, energi dalam, dan suhu tadi. Energi dalam ini merupakan variabel keadaan, suhu juga variabel keadaan, sedangkan kalor ini variabel transfer. Jadi kalor ini hanya bisa dihitung ketika ada transfer dari lingkungan, ketika ada perbedaan suhu antara lingkungan dengan satu sistem itu, sehingga menyebabkan adanya transfer kalor. Kalau ada flame di sini, maka akan ada kalor. Nah, karena ini keadaan, akan ada energi dalam yang semakin besar, maka suhunya juga semakin besar. Seperti itu. Berikutnya, untuk kerja pada termodinamika, kita gunakan persamaan W sama dengan min P delta V. Untuk kalor, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, hukum pertama termodinamika, delta energi dalam sama dengan W ditambah dengan Q. Ya. Semoga bermanfaat. Saya bukanlah satu-satunya sumber, jadi silakan dibaca. Ada banyak referensi tentang yang membahas tentang hukum pertama termodinamika. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.